Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Vio K9 AKM. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Vio K9 AKM ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi videonya 100% opini pribadi saya sendiri. Mereka nggak ada input apa-apa untuk saya. Yuk kita mulai dulu dari penampakan unboxing-nya. Di dalam dusnya ada quick start guide, kartu warning yang sangat besar, di bawahnya ada Vio K9 AKM-nya. Untuk aksesorisnya dia dapat vertical stand, kabel power, quarter inch adapter, kabel USB, fuse cadangan, rubber feet, dan cover port Type-C. Kita masuk ke build quality-nya. Ini build-nya solid banget kayak tank. Penampakan atasnya dia ada logo Hi-Res dan THX-nya. Untuk bagian depannya ada port XLR4, quarter inch, dan 4.4 balance. Ada juga volume knob yang kalau diputer-puter tuh satisfying banget. Dia ada resistensinya. Ada output switch, gain switch, input button, dan multifunction button. Di sisi kanan K9 AKM ini ada port Type-C, beda nggak kayak K9 original. Di bagian bawahnya ada switch voltage, kita di Indonesia nggak usah switch-switch lagi, tinggal pakai aja. Sedangkan bagian belakangnya ada power switch, power port, antena Bluetooth, USB in, optical in, coaxial in, 4.4 balance in, line in, pre atau line out, balance out, komplit banget dah pokoknya. Kalau misalkan kalian konekin K9 AKM-nya via Bluetooth, kalian bisa kontrol K9 AKM-nya pakai Vio Control App. Di situ kalian tuh bisa ngubah UAC mode, status indikator atau LED, bisa ngubah Bluetooth codec, input source, EQ, long pass filter, channel balance, dan bisa lihat manualnya. Kita masuk ke bagian sound-nya. Kalau saya sendiri ngedeskripsiin soundnya K9 AKM ini sedikit ke arah warm, analog tapi open sounding at the same time. K9 AKM ini ada 6 pilihan filter berbeda, saya pakai bawaan defaultnya yang sharp roll-off filter untuk ngejelasin bagian soundnya. Kita masuk ke bagian bassnya. Bass di K9 AKM ini berasa kayak ada highlight atau aksennya. Dia tuh deep banget dan impact mid bassnya berasa kayak dikasih micin sedikit. Gak cuma itu, kontrol bassnya juga bagus banget. Di tes di Vio FT3 350 ohm ini cakep banget. Layering bassnya juga very good. Ini kalau misal kalian pingin high-res bass, mungkin combo FT3 plus K9 AKM ini mantep banget sih kalau kata saya pribadi. Kita masuk ke bagian mid-range-nya. Bagian mid-nya ini natural dan organik banget. Sedikit ke arah warm, vokal suaranya tuh hyper realistik banget. Instrumennya juga punya decay atau ekor yang lengkap, organik, dan kamera saya kepukul. Apalagi dites di lagu-lagu yang ada violin atau suara petikan gitar. Sebagai contohnya lagunya OST Violet Evergarden dan juga albumnya Mai Ehara yang judul albumnya Ampersand. Mid-range-nya ini mirip kayak yang saya deskripsiin di Vio Q15. Tapi di sini sedikit lebih warm. Selain itu sama karakternya kayak Q15 juga, dia very liquidy, effortless, nggak minta attention kalian, jadi tuh pembawaannya mengalir aja. Tapi tuh bikin kecanduan ya, susah dijelasinnya, ini enak pokoknya. Kalau treble-nya gimana, dia tuh smooth, tapi sangat detail dan extend serta open sounding. Punya karakter analog mirip-mirip Q15, tapi di sini lebih open sounding kalau dibandingkan Q15. Kayak di Q15 juga saya tes treble-nya pakai IM Hidis MS5. Suara zinc-nya tuh dia hilang, nggak piercing tapi jadinya kayak lebih open dan resolving kalau di compare ke Q15. MS5 kalau pakai source-nya yang nggak cocok, dia tuh bisa jadi agak piercing. Itulah picky source
Untuk treble-nya saya berani bilang ini udah punya layering yang komplit dan untuk harganya yang berkisar 500 USD, ini udah gila bagus banget. Under 10 juta dapat yang kayak begini. Presentasi treble-nya juga kayak Q15 yang memang pakai konfigurasi DAC chip-nya sama. Dia tuh effortless mengalir tapi di sini jauh lebih resolving dan juga open dibanding Q15. Sekali lagi ini DAC chip terbaru AKM yang bisa bikin saya impress. Ya ini DAC punya karakter mirip resistor ladder, R2R, dan sejenisnya. Tapi tuh punya technicality-nya macam tipikal Delta Sigma DAC ya. Di K9 AKM ini mirip kayak Q15, kalian dapet best of both worlds. Timbernya juara, teknisnya juga bagus banget untuk harganya yang 500 USD atau under 10 juta. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk di harganya ini mind-blowingly good, saya bakal repeat atau ulangi yang saya bilang kayak di Q15 untuk technicality-nya. Karena memang K9 AKM ini mirip kayak Q15 on steroid. Untuk stage-nya dulu. Dia sangat megah dan open sounding, serta punya layering yang hyper-realistic. Detail retrieval-nya spektakuler, nggak ada yang disimplifikasi satupun. Layernya saya bisa bilang ini komplit, mikro detailnya berlimpah banget, dan juga suara layer ekornya, dia tuh lumayan organik dan panjang ya, jadi lengkap, bener-bener nggak ada yang disimplifikasi suaranya. Untuk imagingnya dia excellent. IEM murah meriah yang saya punya dicolok ke sini semuanya berasa holografis. Ini udah bingung saya juga gimana jelasinnya. Kalau misal kalian mau tes seberapa bagus kemampuan imaging dari DEC M, tips saya sih coloknya cobain IEM yang murah, bukan IEM yang mahal. Karena IEM yang mahal otomatis ya udah pasti holografis biasanya. Kalau yang murah-murah dia belum tentu, jadi ya coba kalian colokin IEM murah meriah atau headphone murah meriah yang kalian punya. Ya, kalau misalkan berasa holografis berarti DAC amplifier kalian tuh atau DEC M combo kalian tuh udah bagus. Separasi dan positioningnya dia very good. Sedikit berbeda presentasinya dari Q15. Di sini agak di-push ke depan, berasa lebih gampang, lebih mudah cari suaranya. Bahkan kalau misalkan kalian lagi multitasking pun itu suara jelas banget dari mana asalnya. Kayak saya waktu lagi ngetik skripnya ini, review ini, saya tuh ngejelasin sambil ngedengerin make FT3 dan K9 AKM. Dia tuh ya sambil multitasking juga jelas banget deh pokoknya dari mana suaranya. Ini bagus banget. Kalau output powernya gimana? Ini powerful banget. Di 300 ohm rated 780 mW. Di 32 ohm dia rated 2000 mW di balance-nya. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian butuh yang kebalikannya, pakai IEM sensitif sebagai contohnya, di si K9 AKM ini juga aman banget. Dia black background, dites di MS5, MS3 dari Hidis, his magnet itu IEM 2, di sini nggak ada bunyi his sedikit pun. Kalau Bluetooth versus USB gimana? Dia ada sedikit loss depth di kedua extension ujungnya. Di bagian sub-bass dan juga treble air-nya. Cuman dikit sih, tapi ya kalau dicari-cari dia kerasa. Jadi kalau misalkan kalian pingin technicalities semaksimal mungkin, usahain pakai USB. Sedangkan untuk single-ended versus balance-nya gimana? Yang jelas beda sih powernya. Untuk tonality dia sama, sedangkan technicality-nya bedanya sedikit sih. Kayak di micro spacing antar objeknya, jadi kalau di balance dia lebih terpisah-pisah sedikit. Sedangkan di single-ended lebih menyatu. Ya itu aja bedanya. Kita masuk ke bagian komparasinya. Di compare ke Q15. Punya DEC chip yang sama, karakternya juga sama, mirip-mirip. Bedanya yang obvious di Q15 itu device masih bisa dipakai portable atau transportable. Sedangkan K9 AKM cuman desktop aja. Untuk soundnya dia mirip, tapi K9 sedikit lebih warm dan juga di bagian treble-nya dia lebih open sedikit. Technicality wise-nya K9 AKM tuh ya kayak yang saya bilang tadi.
Kayak Q15 tapi disuntik steroid. Semua yang saya bilang di Q15 diimprove oleh Vio beberapa langkah lebih mantap lagi di K9 AKM. Kalau misalkan kalian nggak butuh portable, saran saya sih ambil langsung aja ke K9 AKM. Beda 100 USD sih memang, tapi ini worth it untuk up di technicality-nya. Selain itu timbernya menurut saya pribadi lebih oke. Di compare ke K7, cheaper alternatif dari K9 AKM. Kalau mau opini jujur brutal saya sih K7 suaranya beda jauh ya dari K9 AKM yang memang wajar sih. Beda jauh price bracketnya juga. Tapi kalau misal kalian consider dari harganya, K7 ini di kelas harganya juga udah bagus sih sebenarnya. Misal kalian punya limited budget ya why not, ambil aja K7. Kalau di compare-nya ke K9 original, older brother dari K9 AKM. Saya cuma pernah tes demo bentaran doang, jadi ini berdasarkan memori aja compare-nya. K9 OG di kuping saya berasa lebih kayak dark, Delta Sigma biasa ya karakteristiknya. Suaranya lebih ke arah precise dibandingkan analog. Untuk tonality dan timbre saya prefer yang AKM version karena berasa lebih organik. Untuk technicality-nya dia mirip-mirip. In my opinion, kalau misalkan kalian emang punya budgetnya berkisar 500 USD, saran saya sih ambil aja yang versi AKM langsung yang lebih baru. Karena punya karakter tonality dan timbernya jauh lebih natural. Tapi kalau misalkan kalian udah punya K9 yang OG sih ya beda cerita ya. Pikir-pikir lagi sebelum ambil yang AKM, soalnya produknya mirip-mirip, cuma beda rasa aja. Kita masuk ke konklusinya. K9 AKM ini desktop DEC-M yang sangat joyful to use ya. Dan saya sendiri menurut opini pribadi saya sih, bisa 100% merekomendasikan DEC-M ini. Untuk kalian yang consider memang punya budgetnya berkisar 500 USD, atau dengan kata lain di under 10 juta untuk harganya ini gila sih. Punch-nya jauh ke atas kelas harganya. Dah, paling segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.